Di sebuah gedung tempat makan atau kafe. Dalam ruangan yang cukup luas itu terlihat seorang pria terduduk di kursi balik meja kerja dengan wajah bertekuk. Yang sesekali dia mendesah berat melimpahkan kekesalan pada seseorang yang menjadi lawan bicaranya di telepon. "Lo bisa kan, Lid, bujuk Caca supaya gak marahan lagi sama gue?" Melas Kevin pada seseorang yang berada di seberang telepon. Terdengar helaan napas pelan dari seberang menandakan kejengahan. "Aku gak mau terlibat dalam pertengkaran kalian lagi, Pin. Kamu juga kan tahu, kalau aku ngebela kamu, Caca juga bakal ikut marah sama aku. Pokoknya kamu harus selesaiin masalahmu sendiri. Jangan libatkan aku lagi. Lo tega bener dah sama gue. Masa lo mau hubungan gue sama Caca hancur? Bukan gitu, Pin. Aku di sini tuh posisinya serba salah." Terjeda sejenak, Alita kembali menghela napas pelan sebelum melanjutkan kalimatnya. "Lagian, aku kan pernah peringatin kamu. Jangan main kasar kayak gitu lagi di depan Caca. Nah, kan akibatnya sekarang kalian bertengkar lagi." "Lo bener-bener gak bisa ngebantu, Lid," keluh Kevin bernada rendah, lalu dia mematikan panggilan secara sepihak dan melemparkan benda pipih itu ke atas meja. "Caca." Ceracauan Kevin menatap redup pada satu titik dengan kedua tangan terkatup menempel di dagu. Ternyata dia masih marah sama gue. Ini gara-gara si tua bangka brengsek itu. Kalau saja lo kagak terlibat dengan dia, gue juga gak bakal nunjukin sikap kasar lagi sama lo. Kevin menyenderkan punggung pada badan kursi kerja beroda itu. Dia memejamkan mata mencoba menenangkan pikirannya yang terasa kalut dan gelisah. Gue gak bisa begini terus. Apa gue harus ngungkapin masa lalu si John tua itu? Supaya lo tahu seberapa berbahayanya kalau lo terlibat dengannya. Dan mungkin lo baru bisa menjauh darinya. Kembali hembusan napas berat keluar dari mulut Kevin. Memikirkan tindakan apa yang akan dia ambil agar sang sahabat sekaligus tambatan hatinya bisa sadar dan terlepas dari si Jonathan. Mentari semakin terik memancarkan sinarnya menciptakan hawa panas berselimut debu berterbangan di udara. Sementara di rumah sakit, Mekaira masih saja terlihat sangat sibuk. Dia kesana kemari menangani para pasien yang sudah mengantri untuk ditangani. Sampai-sampai dia tak sempat lagi untuk sekedar meneguk air padahal kerongkongannya sudah terasa kering kehausan. Dan saat ini dia tengah berjalan di koridor menuju ruangan pasien untuk pemeriksaan selanjutnya. Yah, baterainya tinggal 5%. Celetuk lemah Mekaira mendapati layar ponsel yang meredup dengan simbol merah di angka 5 sudut layar. "Resa, tolong kabari rumah saya ya. Kalau 2 hari ini saya akan lembur dan menginap di sini. Dan sekalian charger ponsel saya." Perintah Mekaira menyodorkan benda pipih yang langsung diterima. "Baik, Dok, akan saya sampaikan. Dan oh ya, dokter mau makan siang apa? Biar sekalian saya pesankan." Langkah kaki keduanya terhenti saat menjumpai perempatan lorong. "Apa saja yang mudah dimakan? Nanti kamu simpan aja di meja saya ya, karena setelah ini saya akan ke ruangan saya." Yang dibalas anggukan kepala dan kata iya dari Resa. Lalu Mekaira mengambil langkah berbelok ke arah kanan, berlawanan arah dengan Resa yang mengambil arah kiri. Resa melakukan apa yang diperintahkan oleh Mekaira, yaitu menghubungi keluarga Mekaira bahwa Mekaira akan menginap di rumah sakit. Pada saat Resa telah selesai mengobrol di telepon, pandangannya mendapati seseorang pria berjas kedokteran yang tak asing di matanya. Pria itu sedang berdiri di depan pintu ruangan khusus kedokteran dengan sebelah tangan menyangga sebuah kotak berukuran sedang. Bukankah itu Dokter Samuel? Mau apa ya dia di depan ruangan Bu Dokter?
Aneh Resa segera menghampiri pria itu. Dengan langkah pelan mendekati, juga kepala sedikit melongo, Resa menegur. Dokter Samuel? Yang merasa namanya dipanggil itu menoleh. Kau asistennya Mekaira kan? Di mana Mekaira? Hah? Iya. Terjeda sejenak, Resa berdiri tepat di hadapan pria tampan itu dengan kepala menunduk tak berani menatap saking gugupnya. Bu dokter sedang pemeriksaan ke ruangan Lotus. Mendengar hal itu alis mata Samuel sedikit berkerut heran. Pemeriksaan ke ruangan Lotus? Bukannya dia tidak ditugaskan di situ? Harusnya kan ada dokter lain yang melakukan pemeriksaan rutin ke setiap ruangan itu. Oh, soal itu karena dokter yang lainnya sedang cuti, jadi saat ini dokter Mekaira yang menghandle semua tugasnya. Begitu ya. Gumam Samuel sedikit berpikir. Kak, kalau boleh tahu, ada perlu apa ya Pak Dokter menemui dokter Mekaira? Siapa tahu saya bisa sampaikan. Oh iya, tersadar Samuel dengan tujuannya. Dia menyodorkan kotak besar yang sedari tadi dipegangnya. Berikan kotak makan ini padanya, dan pastikan dia memakan isinya sampai habis. Resa menerima kotak berbahan kayu berukuran sedang tersebut. Baik dok, akan saya sampaikan. Dan bersamaan itu tiba-tiba suara ponsel milik Mekaira berdering nyaring menandakan ada sebuah panggilan telepon. Tersentak Resa menatap benda persegi yang tengah dipegangnya. Begitupun Samuel ikut melirik pada benda yang berdering tersebut. Kak John, celetuk Samuel saat membaca nama yang tertera di layar ponsel yang menyala berkedip itu. Berikan ponsel itu pada saya. Pinta Samuel menengadahkan tangan. Resa menatap bingung. Tapi dok, ini ponselnya dokter Mekaira. Nanti saya bisa kena marah kalau sembarangan menyerahkan tanpa seizin pemiliknya. Saya mengenal orang yang memanggil itu. Jadi kemarikan ponselnya biar saya yang menjawab panggilannya. Ini... Dengan gerakan ragu, Resa menyerahkan ponsel yang masih berdering nyaring tersebut pada telapak tangan Samuel. Samuel tersenyum senang menerima dan segera menggeser kursor untuk menjawab panggilan tersebut. Lama sekali kau menjawab panggilanku, Aira. Suara pria terdengar sedikit kesal dari seberang telepon. Sebelum menyahuti, Samuel menyerongkan badan ke arah lain menghindari Resa. Untuk apa kakak menelpon calon tunanganku? Kau? Ucapan John tercekat. Di mana Aira? Kenapa ponselnya bisa berada di tanganmu? Lagi-lagi senyuman semak terulas di bibir Samuel. Wajar saja sepasang kekasih saling bertukar ponsel kan? Terdengar hela napas kasar dari seberang panggilan. Sam, berikan ponselnya pada Aira. Aku mau bicara dengannya. Mekaira bilang tidak mau berbicara lagi denganmu. Bohong Samuel. Aku tahu dia tak akan berkata seperti itu. Jadi cepat berikan ponselnya pada Aira. Suara John terdengar sedikit menggeram menahan emosi. Tapi aku tidak mau tuh. Sam, bentakan John cukup keras. Oh iya. Baiklah, kita ke sana sekarang. Kata Samuel seakan sedang menyahuti ucapan orang lain tanpa mempedulikan panggilan John di seberang telepon. Hei, Sam. John kembali memanggil namanya dengan keras. Sengaja Samuel mendekatkan benda pipih itu ke bibir dan berkata, sepertinya Mekaira memintaku untuk menemaninya ke kantin. Jadi maaf kakak, nanti aku sambung lagi dengan nomorku. Tunggu, Sam. Secara sepihak Samuel mematikan panggilan tersebut dengan perasaan senang karena berhasil membuat kakak sepupunya itu gelisah. Rasakan. Panik. Ini balasanku karena kakak menantangku tadi pagi.